Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini kita ambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Dari bacaan ini beberapa hal bisa kita ambil. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi, ke ketinggian, dan di sana mereka dalam kesendirian. Sendiri dalam arti jauh dari hiruk pikuk, sekurang-kurangnya itu bisa kita pahami. Mengasingkan diri. Untuk satu pengalaman rohani itu, sekurang-kurangnya seperti bacaan ini kita lihat, untuk mengalami satu pengalaman rohani dibutuhkan faktor pendukung. Kita lihat di sini situasi gunung yang tinggi dan mereka sendiri saja. Itu yang pertama. Situasi di luar diri juga diatur sedemikian rupa supaya sampai pada pengalaman ini. Yesus berubah rupa. Kita lihat tanda-tanda ini, tanda-tanda yang tidak normal, tanda-tanda yang tidak normal, tidak normal dalam arti tidak biasa, tidak sesuai aturan kemanusiaan, begitu ya. Berubah rupa dengan di depan mata mereka, wajah bercahaya, pakaiannya menjadi putih bersinar, dia bersama Musa dan Elia. Ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah kamu berkenan." Tanda-tanda macam apa ini? Yesus yang namanya kita sebut-sebut itu mengalami peristiwa yang tidak biasa. Dan ini disaksikan. Kesaksian ini penting. Kita lihat tadi Petrus, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Apa yang disaksikan oleh Petrus ini? Satu pengalaman rohani juga dialami. Ia melihat sendiri, tidak dengan kata-kata dari mulut Yesus, tapi melihat sendiri bagaimana Yesus ini hadir serentak sebagai manusia biasa, tetapi juga hadir sebagai sosok yang ilahi. Tadi secara fisik kita lihat pakaiannya dan wajahnya
Juga kebersamaannya dengan Musa dan Elia. Mengapa dengan Musa dan Elia? Tokoh-tokoh yang bukan sembarangan. Yang penting dalam sejarah keselamatan orang Israel. Bersama dengan Yesus. Dan disaksikan langsung oleh Petrus. Bukan hanya kesaksian yang sepihak dari Yesus sendiri, tetapi dalam penglihatan sudah jelas ditemukan oleh Petrus. Mau mengatakan bahwa kealahan Yesus yang kita ikuti ini, menurut bacaan yang kita dapat hari ini, kealahan Yesus yang diyakini oleh gereja saat ini, memiliki bukti. Itu satu. Yang kedua, hakikatnya sebagai anak Allah, putra Bapa, ditegaskan dalam bacaan ini. Saya pikir kita yang hidup di masa kini, seperti biasa kita katakan, diajak untuk mengenal Dia, benar-benar mengenal Dia sebagai sosok yang ilahi. Mengalami secara spiritual, karena ini juga dipakai terminologi penglihatan. Mengalami secara spiritual kehadiran Yesus itu di dalam hidup kita. Nah, ini dicari oleh setiap orang dalam refleksi-refleksi pribadinya. Dan semoga juga kita terbuka untuk membuat setting, pengaturan untuk situasi sekitar kita supaya sampai pada refleksi ini. Tadi kita dengar bacaan itu. Mereka naik ke gunung yang tinggi dan mereka di sana sendiri saja. Nah, dalam kesendirian, dalam situasi gunung yang tinggi, dalam retret itu, retret suasana healing itu, dalam pendalaman kekedalaman hati mereka yang sangat intim dengan pertemuan dengan yang ilahi, mereka mengalami Yesus itu sebagai putra Allah. Nah, ini saya pikir hal menarik juga untuk dialami di masa Prapaskah. Mengalami Yesus sebagai putra Allah. Dan pengalaman itu tidak harus langsung ditransfer melalui kata-kata. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati pada waktu itu. Secara kontekstual ini kita pahami. Dan kita yang sudah tahu bahwa ia bangkit dari antara orang mati, saya pikir penglihatan ini merupakan sebuah kekayaan spiritual yang diabadikan dalam tulisan dan dibagikan kepada kita saat ini. Semoga dengan bacaan ini kita diingatkan untuk terlibat dalam pengalaman spiritual ini. Mengalami dalam keintiman kita, siapa Yesus itu untukku? Dan dalam segala kelengahan kita untuk lebih dekat dengan Yesus, kita minta bantuan Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita memberi waktu, memberi tempat yang tepat, seperti pergi ke atas gunung yang tinggi dalam kesendirian saja, mengalami pengalaman spiritual, melihat Yesus yang ilahi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.